Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, amin. Karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 30 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari ketiga, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Doa saya, kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan menciptakan dua telinga dan hanya satu mulut bagi kita? Bukankah ini sebenarnya sebagai tanda bagi manusia untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara? Mendengar bukan sekadar membuka telinga dan membiarkan ada gelombang suara masuk ke telinga kita. Mendengar yang sesungguhnya adalah proses memahami, mengerti, dan melakukan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah kita mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan setia? Mendengarkan suara Tuhan dengan benar dan setia bukanlah hal mudah, tetapi bukan juga mustahil. Samuel kecil berlatih untuk mendengarkan. Ketika ada suara memanggil namanya, ia segera meresponsnya. Ia dalam proses belajar membedakan mana suara Tuhan dan mana suara manusia. Kita mendapati Tuhan berkali-kali memanggil Samuel. Ada inisiatif Tuhan untuk menyapa Samuel. Ketika Samuel mengetahui bahwa memang Tuhan yang sedang menyapanya, ia menyiapkan hati untuk mendengarkan dan berkata, berbicaralah ya Tuhan. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, ia mengerti kehendak Tuhan atas jalan hidupnya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Melalui renungan ini kita belajar, jangan sampai ketika kita menghadiri kebaktian dan mendengar pemberitaan firman, tetapi kita tidak mendengar suara Tuhan. Atau kita membaca Alkitab, tetapi tetap juga kita tidak mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, maka Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Samuel. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, lalu Tuhan menyampaikan isi hatinya agar Samuel mengerti apa yang kelak akan dilakukannya. Dalam ayat ke-11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat Tuhan berbicara kepada kita dan kita mempersilahkan Dia untuk berbicara kepada kita, ketahuilah, Tuhan akan memberitahukan sesuatu yang penting kepada kita. Karena itu, bukalah telinga rohanimu untuk mendengar dan belajar memahami suara Tuhan. Karena ketika Tuhan bicara, Tuhan akan memberitahukan apa yang hendak kita lakukan dan mengajari kita dengan memberitahukan solusi terbaik atas setiap masalah hidup kita. Mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita adalah salah satu bagian dari ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, dengarkan dengan baik. Milikilah kepekaan rohani sehingga saudara dapat mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu akan menuntun saudara untuk melakukan apa yang harus saudara lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh mengingatkan kita kembali bahwa mendengar suara Tuhan adalah sesuatu yang penting. Karena itu bukalah senantiasa telinga rohanimu untuk mendengarkan Dia bicara. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Saudara yang masih sakit secara fisik, disembuhkanlah engkau. Dan bagi saudara yang memiliki beban-beban yang berat, bawa semua beban itu kepada Tuhan.
Dan percayalah, ketika Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bawa semua bebanmu, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.